Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan ini dibuat berdasarkan inisiatif pemerintah atau negara untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Namun ada saja anggapan dari berbagai pihak yang bertujuan untuk melakukan penghapusan beberapa pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan umat Islam memberikan reaksi yang keras, misalnya organisasi masyarakat Islam, tokoh-tokoh Islam, dan demonstrasi mahasiswa. Dan di samping itu ada pula anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan ini dibuat oleh aktivis tertentu dengan tujuan tertentu pula. Dan umat Islam menganggap bahwa perkawinan merupakan sebuah ibadah. Jadi pemerintah wajib untuk menjamin proses pelaksanaan ibadah warga negaranya. Sesuai dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Secara umum, prinsip dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Yang kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Pembaruan hukum keluarga di negara Islam lainnya, terutama Turki dan Mesir, memberikan substansi terhadap pembaruan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini dimulai pada tahun 1960 yang melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi 14 pasal, 14 bab, dan 67 pasal yang diantaranya membahas mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan, batalnya perkawinan, hak harta dalam perkawinan, serta hal lain yang ada dalam permasalahan keluarga. Latar belakang munculnya undang-undang perkawinan ini ada 4. Yang pertama, membahas mengenai membatasi dan bahkan menghapuskan perkawinan anak, membatasi poligami, membatasi hak sepihak dalam talak, dalam hal ini talak tertentu, dan yang terakhir, membangun persamaan hak antara suami dan istri. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Tias Amin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 MPR Tahun 1973. Pasal 5 ayat 1 yaitu untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian pasal 20 ayat 1. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 27 ayat 1, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian pasal 29
Yang pertama, ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk berubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Adapun makna dari undang-undang yang saya telah jelaskan tadi, yang pertama, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Yang kedua, dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresplir dalam hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku Huerlich-Kosdomental Kristen Indonesia. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Bagi orang-orang Timur Asia lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Bagi orang warga Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatukan. Pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Sekian dari mengenai pemaparan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bismillah, saya akan memaparkan mengenai bentuk perubahan dan perbedaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut adalah mengubah pasal 7 dan menyisipkan satu pasal di antara pasal 65 dan pasal 66, yaitu pasal 65A yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaan sebelum revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setelah revisi yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan setelah direvisi pasal 7 terdiri dari 4 ayat. Sebelum direvisi pasal 7 ayat 1 berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat 2, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat 3, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut. Ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Sedangkan bunyi pasal 7 setelah direvisi yaitu ayat pertama yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat 4, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Nah, undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu undang-undang perkawinan yang dapat dijadikan tolak ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya undang-undang perkawinan, banyak hal yang dapat berubah ke depannya. Di antaranya yang pertama, kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga, begitu pula juga dalam kasus poligami. Seorang suami tidak lagi bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri terdahulu. Kerja keras para perempuan sejak tahun 1950 untuk menjunjung hak-hak perempuan dapat terlaksana dengan disahkannya undang-undang perkawinan ini. Adapun yang kedua, yaitu di mana pegawai negeri sipil atau PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami. PNS tidak bisa semudah zaman dulu. Dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahnya seseorang yang akan berpoligami, sehingga justru muncul masalah-masalah baru seperti nikah siri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama.
Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengesahan undang-undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum, di mana pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Adapun materi tambahan di sini akan saya jelaskan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu yang pertama ialah di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan di samping tiap-tiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk yang kedua, di mana dalam undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Seseorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Dan yang ketiga yaitu undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami atau istri itu harus telah masa kejiwaraganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Dan yang keempat yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempererat atau mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan yang terakhir yaitu di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.